Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 2406030050 untuk kelas Banjarmasin non reguler. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan kabel dengan judul Teknologi Seluler GSM dari 2G hingga 5G dan arah perkembangan menuju 6G. Adapun sejarah teknologi seluler pada 2G hingga 6G, yaitu sejarah teknologi komunikasi seluler menunjukkan perkembangan yang berkelanjutan sehingga meningkatkan kebutuhan manusia akan komunikasi yang cepat, mobil, dan andal. Perkembangannya dimulai dari sistem seluler eh, analog generasi pertama pada 1G yang hanya mendukung layanan suara kualitas terbatas. Selanjutnya hadir generasi kedua yaitu 2G berbasis GSM yang memperkenalkan komunikasi digital sehingga meningkatkan komunikasi komu, kualitas suara serta memungkinkan layanan pesan singkat atau SMS. Untuk perkembangan teknologi berlanjut ke generasi 3 yang mana mulai mendukung layanan data dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya berlanjut ke generasi keempat itu membawa perubahan signifikan dengan sistem berbasis paket yang mampu memberikan kecepatan data tinggi, literasi rendah, serta efisiensi jaringan yang lebih baik. Adapun perkembangan pada 5G yaitu tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan, tetapi juga pada konektivitas masif, keandalan tinggi, dan cukup terhadap berbagai aplikasi cerdas. Arah perkembangan pada 6G yang diharapkan itu dapat mendukung layanan komunikasi masa depan berbasis kecerdasan buatan dan teknologi canggih lainnya. Adapun latar belakang dari judul makalah saya yaitu berlatar belakang perkembangan teknologi seluler didorong oleh meningkatnya kebutuhan manusia terhadap komunikasi tanpa batas dan ruang dan waktu. Awalnya teknologi seluler dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi suara secara mobile. Namun semakin ke sini itu teknologi seluler eh, semakin ke sini sering berkembang teknologi informasi dan meningkatkan penggunaan perangkat digital. Kebutuhan komunikasi tidak lagi terbatas pada suara, tetapi juga mencakup eh, pertukaran data, multimedia, dan layanan berbasis internet. Kemajuan teknologi, pertumbuhan jumlah pengguna, serta meningkatnya tuntutan akan kualitas layanan mendorong evolusi teknologi seluler secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dan tujuan makalah saya. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana sih perkembangan teknologi seluler GSM dari generasi 2 hingga 5? Jadi dua, apa saja sih perbedaan karakteristik utama antara seluler 2G hingga 5G? Ketiga, faktor apa saja yang mendorong evolusi
teknologi seluler dari GSM hingga generasi terbaru. Bagaimana arah perkembangan teknologi seluler menuju generasi keenam? Tantangannya yaitu eh, peluang apa yang dihadapi dalam pengembangan teknologi seluler 6G di masa depan. Adapun tujuan dari makalah saya yang pertama untuk mengetahui dan memahami evolusi teknologi seluler GSM dari 2G hingga 5G. Untuk yang kedua itu untuk menjelaskan perbedaan karakteristik dan kemampuan masing-masing generasi. Adapun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi seluler masa depan. Untuk mengetahui konsep dan arahan pengembangan teknologi seluler 6G, untuk memberikan gambaran mengenai potensi penerapan teknologi 6G di masa mendatang. Adapun pengertian dari teknologi komunikasi seluler antara lain yaitu sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan pertukaran informasi berupa suara, data, layanan multimedia melalui perangkat bergerak dengan memanfaatkan jaringan sel yang saling terhubung. Perkembangan teknologi ini dimulai dari seluler digital GSM 2G sampai dengan sekarang yaitu 5G yang dirancang untuk menyediakan kecepatan sangat tinggi, latensi rendah serta konektivitas massa bagi berbagai aplikasi seperti internet, optis, dan sistem cerdas. Jadi untuk kedepannya itu rencana 6G diprioritaskan sebagai generasi lanjutan yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, komunikasi berkecepatan ekstrim, lantaran mendekal nol, serta dukungan bagi aplikasi masa depan seperti komunikasi holograf dan realitas in sleep sehingga menunjukkan bahwa teknologi komunikasi seluler yang terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi global yang semakin kompleks. Adapun cara kerja dari teknologi seluler 2G hingga 5G. Jadi cara kerjanya yaitu teknologi seluler membagi wilayah jadi beberapa sel. Tiap di layanan basis stasiun 2G fokus suara. Jadi 2G itu berfokus pada suara. Terus 3G tambah data. 4G atau LED pakai paket switching untuk data cepat. Adapun untuk 5G itu pakai MIMO dan arsitektur fleksibel. 6G akan integrasi AI untuk jaringan otomatis dan adaptif. Adapun implementasi dan metode. Teknologi seluler diimplementasikan mulai dari komunikasi suara, internet mobile, hingga tool dan industri pintar. Menuju ke 6G ini, implementasinya untuk aplikasi canggih seperti sistem cerdas, otomatisita, otomatisasi dan layanan digital berkecepatan tinggi. Teknologi eh, seluler menggunakan metode akses jamak. Nah, jadi ada beberapa metode akses jamak. Yang pertama TDMA
FDMA, CDMA, OFDMA. Teknik modulasi dan penggunaan sumber daya 2G pakai TDMA atau FMA. Sedangkan yang 3G itu menggunakan CMA, 4G atau 5G itu menggunakan OFDMA yang efisien. Juga ada handover otomatis, manajemen spektrum, dan virtualisasi jarak untuk fleksibilitas dan skalabilitas. Adapun tantangan dan penyempurnaan 2G hingga 5G dan arah perkembangan menuju 6G, yaitu tantangannya pada generasi seluler 2 sampai 5G itu menghadapi tantangan seperti keterbatasan spektrum, kebutuhan kapasitas besar, latensi rendah, dan keamanan data. Adapun untuk menyempurnakan inovasi fokus pada efisiensi jaringan, optimalisasi spektrum, dan integrasi AI serta virtualisasi. Menuju 6G ini arahnya adalah pada kecepatan latensi minimal, efisiensi energi, dan dukungan aplikasi cerdas global. Adapun kelebihan dari kekurangan pada teknologi seluler dari 2G hingga 5G antara lain adalah seluler mengawal mobilitas tinggi, cakupan luas, dan fleksibilitas dalam layanan komunikasi, mendukung inovasi seperti tol dan layanan real time. Namun ada kekurangan seperti keterbatasan spektrum, frekuensi, biaya tinggi, dan risiko keamanan data. Nah, jadi di sini ada beberapa saya simpulkan pada makalah saya. Yang pertama, evolusi teknologi seluler 2 sampai 5G responsif terhadap keterbatasan dan kebutuhan komunikasi meningkat jadi fondasi komunikasi digital. Yang kedua, tiap generasi punya karakteristik untuk kecepatan, latensi, kapasitas, dan layanan. Ketiga, faktor pendorong data cepat, latensi rendah, efisiensi spektrum, AI, arsitektur jaringan. Terus yang kelima, 5G dukung tol, smart city, otomatisasi, 6G integrasi AI, per spektrum baru, aplikasi cerdas. Menunjukkan faktor pada integrasi kecerdasan buatan dalam jaringan, pemanfaatan spektrum frekuensi baru, serta dukungan terhadap aplikasi komunikasi yang lebih cerdas dan teknologi 6G diprioritaskan akan menjadi jaringan komunikasi masa depan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan global. Nah, jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Mungkin ada salah hilap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.